Salam jumpa sahabat filsuf fakir dimanapun Anda berada. Ketika langit bisa bersabda, maka renungan tidak lagi memberi makna. Karena kehidupan akan terus menjadi tanya. Akan kemana ketika di sana? Singa si raja hutan pada satu titik akan lari ketakutan. Badai dengan amukan jika waktunya akan meredah. Lalu si putri ratu sejagat jika masanya akan keriput. Dan kesempurnaan itu antara mimpi dan mitos. Hakikat romantika kehidupan bagaikan lagu dari seruling. Iramanya merdu dan mendayu-dayu, menjebak sukma lalu mimpi tentang keindahan tak bertepi. Dan kali ini filsuf fakir akan mengulas tentang pemikiran filsuf Plato tentang dunia ide dan dunia indrawi. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe dan like serta komen konten-konten filsuf fakir dalam Live TV, biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan info-info menarik bagi sahabat Live TV dimanapun Anda berada. Pemikiran filsuf Plato tentang dunia ide dan dunia indrawi. Plato adalah seorang filsuf berkebangsaan Yunani. Lahir di kota Athena, Yunani sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal tahun 437 sebelum Masehi. Plato sangat terkenal sebagai seorang filsuf matematikawan, sekaligus penulis filosofikal ideologis dan pendiri akademik Platonik di kota Athena, Yunani, yang merupakan sekolah tinggi pertama di dunia barat. Dalam riwayatnya, Plato adalah seorang filsuf Yunani keturunan bangsawan, sehingga sejarah mencatat bahwa Plato adalah seorang filsuf Yunani yang dapat menggabungkan ajaran filsuf Yunani kuno masa gurunya Socrates dengan pemikiran akademik yang lebih analisis. Semua ajaran-ajaran Plato dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran gurunya Socrates. Filsuf Plato selain sangat terkenal dengan ilmu matematika, pemikirannya juga tentang dunia ide dan dunia indrawi sangat luar biasa. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita mengenal kata dunia adalah ruang lingkup yang sangat luas, tempat bernaungnya berbagai bangsa-bangsa, dan kata ide artinya cita-cita, harapan, gagasan, maka dunia ide dapat disamakan atau diartikan sebagai lingkup atau ruang gagasan, ruang cita-cita, dan ruang harapan. Bagaimana filsuf Plato mengartikan dunia ide dalam pemikiran filsafat? Tulisan Plato mengenai dunia ide sangat dipengaruhi oleh pokok-pokok pikiran gurunya Socrates. Apa yang ditulis tentang dunia ide bukan seperti ide yang dimaksudkan oleh dunia modern, yang secara singkat dalam pemikiran modern dapat mengartikan ide adalah tanggapan atau gagasan dalam pemikiran saja. Tetapi menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia,
maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada ide itu sendiri. Menurut Plato, ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi dan tidak pernah berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran manusia. Menurut Plato, dunia ide adalah dunia yang sangat sempurna, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia. Dan kita semua manusia dilahirkan atau berasal dari dunia ide. Contoh konkret, saya belum pernah melihat seekor gajah secara nyata. Ketika saya melihat gambar seekor gajah, maka saya dapat membayangkan bagaimana bentuk tubuh seekor gajah, bagaimana besarnya seekor gajah, bagaimana bentuk belalai seekor gajah, bagaimana besarnya kuping gajah. Semuanya akan terbentuk dan sangat sempurna dalam benak saya. Dan satu waktu saya berkunjung ke kebun binatang, lalu melihat secara langsung seekor gajah besar. Maka sesungguhnya kesempurnaan dari penglihatan saya itu sudah ada sebelum apa yang saya lihat secara nyata. Bahwa sesungguhnya kesempurnaan itu sudah ada dalam dunia ide saya sebelum saya sampai kepada dunia indrawi. Dan bagaimana pandangan Plato tentang dunia indrawi? Menurut Plato, dunia indrawi adalah dunia yang nyata, dunia yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dirasakan, atau dunia yang penuh keterbatasan. Plato menjelaskan apa yang diterima manusia melalui mata, telinga, dan indera perasa adalah satu gambaran yang tidak jelas, karena akan selalu ada bentuk sempurna di balik fenomena yang nampak. Plato memberikan contoh bahwa dunia tidak sempurna dengan menggunakan matematika. Dalam ilmu matematika, kita akan menemukan lingkaran yang sempurna. Namun dalam dunia nyata, kita selamanya tidak akan menemukan lingkaran yang betul-betul sempurna. Karena lingkaran yang sempurna hanya dapat dilihat, hanya dapat dibentuk melalui akal manusia. Sehingga Plato menyimpulkan, jika seseorang dapat menangkap sesuatu objek yang sempurna dalam dunia ide, maka dia tidak perlu lagi membutuhkan dunia indrawi untuk membuktikan apa yang sudah dia simpulkan dalam dunia ide. Konkretnya, jika saya begitu yakin dalam dunia ide bahwa seekor gajah belalainya panjang, tubuhnya besar, matanya kecil, kupingnya besar, maka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk datang ke kebun binatang hanya untuk membuktikan secara langsung bentuk nyata dari seekor gajah. Demikian uraian kami. Sampai jumpa dalam pembahasan filsuf fakir selanjutnya.